Ini di sini ini ada perempuan nih dari tadi di sini. Ya, Ada apa? kita ngomong ada perempuan nih di sini dari tadi. Kita mau ngomong seperti itu ya paham siapa kalau nggak ada yang bisa. Perempuan di mana? Ini ada perempuan nih. Misalkan di sini ada Oh. perempuan ya. Oh, udah ada. Jangan misalkan di sini ada nggak Mas? Ada sebenarnya. Oh, ada. Oh, saya. Tapi Mas Yudi sama Mas Willy ngikutin berita-berita yang lagi viral ya? Ngikutin, cuman nggak intens memang nggak intens ya. Kayak apa yang sudah dilakukan Marcel akhir-akhir ini kan memang itu kan semua karena awal mula ya. Ini saya baca, saya lihat dari bagian video-video yang udah di-share si Marcel. Dia ikut di komunitas yang namanya komunitas pesulap nih, Ya. magician kan gitu. Betul. Nah, kala itu banyak komunitasnya Marcel magician itu malah larinya ke spiritual. Oh. Karena di Pulau Jawa ini lebih gampang laku yang hal-hal spiritual. Kalau magician kan jelas itu hiburan, Ya. jelas itu hiburan. Tapi kalau spiritual itu sebenarnya juga itu hiburan untuk orang-orang yang paham, paham dalam tanda kutip ya, yang benar-benar ngerti. Itu hiburan. Jadi nek wong paham, wong ngerti, nonton apa yang sudah dilakukan dengan orang-orang spiritual ini malah guyu. Berarti kan hiburan bagi dia kan gitu. Tapi untuk orang-orang yang awam, yang benar-benar awam, pasti deloknya gumun. Oh ya, takjub ya. Sakti ya tiba. Sangar ya. Gitu. Ya, itu kalau sebenarnya saya. Makanya kan Marcel sedikit banyak kan iki kok konco-koncoku malah do mlayu ning spiritual karena memang waktu itu menurut mereka ini kan yang hal yang lebih laku di masyarakat Jawa ini lebih cenderung ke spiritual. Berarti urusannya kalau ketemu nih. Betul, Iya, makanya kan Marcel ya. pengen nih bongkar semuanya kan gitu. Makanya awal pertama Pak Guyuban apa ya asosiasi dukun itu marah karena sepi katanya kan gitu ya. Loh, logikanya kalau memang itu dia dukun beneran kenapa nggak pakai penglarisnya? Kenapa nggak pakai kekayaan sih? Iya. Ya bener. Kalau Nah, ada kalimat gini Mas Yugi. Nek kue dukun kue sekti, kenapa rak ngelakukan pesugihan dewi? Bisa jawab nggak Mas Yudi? Mas Yudi sih jajal sih. Ya itu Jadi kenal karo paranormal akeh. Kenapa dene rak njuk gege dene dhewe wong dene iso pesugihan? ya sebetulnya kan gini, menurut saya ya. Mereka itu juga nggak bisa untuk ibaratnya kayak dulu ada yang namanya gandakan uang dan itu nggak bisa sebetulnya nggak ada yang bisa. Makanya kalau saya pun kalau dimintain tolong yang orang tahu terus minta tolong ke saya juga pasti akan sharing. Coba kamu tanya juga yang lebih bisa. Bener nggak apa yang saya lakukan? Jadi biar mereka juga paham. Jadi nggak cuma saya kan seperti itu. Kalau saya mesti seringnya seperti itu. Tapi pesugihan itu nggak ada ya? Kalau pesugihan itu sebetulnya ada, bisa memang bisa. Cuman kan resikonya kan ditanggung sendiri. Tapi bukan berarti paranormal itu iso sugih dhewe. Oh enggak, kalau paranormal dia nggak bakalan berani. Nah, nek Mas Willy sendiri. apa tadi pertanyaannya Mas? Lupa aku. Ya kuwi, kenapa dia berpikir bahwa saya seorang dukun tapi nggak mau menggandakan uang sendiri atau nyiptake duit dhewe. Kok sampai ada Marcel seperti itu, kok dia sampai ngomong, "Wah, kok sepi, rak payu." Ada ibarat tukang cukur rambut ra iso nyukur rambutnya dewe. Itu berlaku di dukun. Itu Barangkali kan gitu. Jadi kayak dokter ahli kandungan ya. iso nglairke wong gitu, bisa membantu melahirkan seseorang untuk lahiran gitu. Tapi dia di saat dia lahir sendiri dia nggak bisa bantu sendiri. Itu masuk nih dukun masuk ya. Iya, soalnya Soalnya ya. mungkin betul apa yang dikatakan Om Billy juga. Berarti Karena saya pernah. ahli penglaris belum tentu dene dagangannya laris ya. Karena saya pernah juga, saya pernah kena tembakin. Saya minta tolong sama teman saya, tak suruh ngambil. Saya ngambil sendiri. Ya memang bisa kalau ya dilihat tarafnya juga sih bisa. Cuman lebih baik kalau kita punya teman kan, Iya. udah tolong diambilnya kan lebih mudah seperti itu. Terus kalau kita lihat, aku kan agak risih sama orang-orang sombong yang katanya kayak Jindan itu. Dia ditantang sama
Denny Sumargo ditantang sama dokter Richard Lee untuk ditusuk pakai jarum aboket, dia nggak mau, malah mintanya tiba-tiba. Sebetulnya apakah cara untuk membuktikan goib yang benar itu apakah seperti itu, Mas? Dulu tiba-tiba nganggone airsoft itu. Yang apa? Sebetulnya kalau saya, menurut pandangan saya itu sebetulnya kan gini. Kalau untuk sekarang, untuk apalagi kebal dan sebagainya itu, kalau di Jawa dulu itu ada yang namanya anti cukur. Anti cukur itu beda-beda. Ada yang dia memang tahan tembakan, mungkin yang dia punya seperti itu, tapi ditusuk jarum malah bisa. Nah, mungkin lainnya seperti itu. Makanya mungkin kalau tantangannya ternyata tidak sesuai dengan yang dia miliki, dia nggak akan. Loh, berarti saya Mas Billy saya kakak jawab. Lucu masih. Jadi gini, Mas Billy. saya pribadi kalau lihat beberapa videonya si siapa Zidan, saya nggak bisa menilai dia ini memang benar-benar bisa paham, ngerti atau sakti atau tidak. Cuman yang saya lihat dari pertama, dari perilakunya dia, sikapnya dia, sama apa yang sudah dia statementkan, dia keluarkan kan gitu. Saya kurang cocok ya, kurang setuju. Dalam artian memang dari lihat lagaknya dia kan seolah-olah dia ini kan paling sakti. Ya kan dari tingkah-tingkahnya dia lah, tingkahnya katanya dia. Habib, kan? Ya versinya dia itu Habib katanya, tapi kan juga nggak tahu juga silsilahnya bener atau enggak. Karena kalau ada juga yang mengulas di video yang lain, saya lihat silsilah apa namanya Mbah Priok itu kan katanya meninggal tapi sebelum beliau ini menikah kan gitu, sebelum menikah. Nah terus kalau sebelum menikah sudah meninggal, terus silsilahnya seperti apa? Entah itu dari adiknya Mbah Priok atau dari kakaknya Mbah Priok atau dari tetangganya Mbah Priok, saya juga nggak tahu juga gitu. Nah, jadi saya nggak paham kan dia itu benar-benar sakti atau bisa atau enggak, saya nggak tahu juga. Nggak kelihatan ya. Gitu. Karena dia menghindar terus dengan PD-nya banget di kamera kan, nusuk itu kan kelihatan banget, ditekuk banget. Bahkan Dennis sendiri yang dia cewek, dia frontal kayak gitu pun dia juga melihat di depan mata. Nah makanya ini nyambung tadi Mas Widi, kok iso spiritual kok mainnya jurus-jurusan. Contoh, aku spesialis psikologi, Pak iso nangani hukum. Apakah harus berlaku sama dengan spiritual? Enggak, jadi sebetulnya yang namanya spiritual itu juga dia mempunyai fak sebetulnya. Oh berarti nek kebal jarum, ya iso kebal tebak? Bisa juga seperti itu. Jadi kalau yang namanya spiritual atau dukun itu sebetulnya tidak semua dia itu melulu bisa. Contoh kayak kedokteran. Dokter umum dia tahu semua sebetulnya. Oh ini sakit, tapi dia pasti akan dilempar ke spesialisnya. Dia nggak bisa untuk cuman kesalahannya dari masyarakat sendiri, yang saya tanda kutip. Gampang percaya, akhirnya dia dianggap bisa semua. Dan dia wes mending tak tatai lah, mungkin seperti itu. Sebetulnya ada faknya semua. Oh berarti kekebalan itu bukan kekebalan ke seluruh tubuh. Iya. Sekarang gini loh contoh, saya punya teman, dia ahli di dalam hitung-hitungan Jawa. Itu pun juga bisa dianggap dukun. Karena dengan keahliannya dia hitung-hitungan, itu sudah mirip seperti dukun. Karena dia sudah, oh nanti kamu seperti ini, dan orang percaya akhirnya benar juga. Apa yang bilang, oh ternyata benar. Kan seperti itu. Itu ahlinya dia di situ. Ahlinya di mana lagi kan seperti itu. Makanya saya nggak berani ngejudge itu seperti itu, karena mereka punya faktor sendiri sebetulnya. Cuman akhirnya masyarakat yang nggak paham ya berarti ini bisa semua, yang namanya dukun harus bisa semua. Contoh dokter mau bisa semua, dia tahu di awalnya dia tahu, tapi untuk kelanjutannya kan dia pasti akan diserahkan ke. Tapi kenyataannya kalau dukun datangi pasien apapun pasti nerima. Iya, makanya itu yang saya sayangkan seperti itu sebetulnya. Berarti yang bermasalah dukunnya dong. Bener ya, ya. Harusnya kan seperti itu. Harusnya kalau buka pelang, biasanya kan ada buka pelang ki siapa, ahli pengobatan, ahli supranatural kan biasanya gitu. Ya. Kenapa nggak di situ dikasih Ki Sambo, contoh ya, saya nggak mau nyebut satu. Ki Hendarto misalnya. Ya, Ki Hendarto, SPS. Ki Cakra. Ki Cakra. Ki Cakra, SP, S dalam kurung santet. Berarti oh ya ini khusus santet. Kenapa nggak ada itu? Terbencit nggak sih kalau bisa dibuat kayak gitu, Mas? Ya kalau kayak gitu nanti kan orang kan malah paham nanti. Misalkan yang spesialis santet. Kayak kemarin misalnya diajak teman nih di daerah Jawa Timur sana. Dia spesialis santet memang.
Saya datang ke sana, saya ngobrol-ngobrol. Juga dia misalnya gitu toh, itu pun juga waktu-waktu tertentu ternyata. Jadi nggak asal lah sebetulnya. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga. Kalau kemarin itu hari apa ya, sama Kliwon apa itu dia ngerjainnya nanti saya di sini seperti itu. Tapi anehnya kalau paranormal yang mengaku bisa salah satu itu, kenapa nggak berani dibuktikan? Bisa nggak sih sebetulnya spiritual dibuktikan, Mas Yudi? Kalau saya rasa sih susah ya. Susahnya gini. Hal gaib itu memang iya sesuatu hal yang tidak kasat mata, itu kan memang betul, karena tidak bisa divisualisasi. susah. Berarti kalau ada orang yang merasa bisa memvisualkan, berarti bohong. Bisa jadi seperti itu, atau itu halusinasinya sendiri. Tenang, halusinasi. Halusinasi. Kemungkinan kalau memang dia mensawu, cuman kalau untuk sekarang itu saya rasa susah nyari, itu mungkin ada 1.001 orang. Dan itu juga nggak mau dia di betul. Makanya kan kembali lagi seperti yang tadi, orang yang benar-benar paham, orang yang benar-benar bisa, itu malah dia nggak mau show off, malah menang ya, malah diem. Tapi sekarang ini mayoritas semua yang dikontenkan, semua yang ditampilkan itu ya apa ya? Sebetulnya kalau ada yang mau maju pun itu ada, saya yakin Indonesia itu gudangnya sebetulnya tetap ada. Berarti ini sekarang lagi muncul-muncul di permukaan, berarti orang-orang yang pengen show off loh. Bisa jadi seperti itu. Seperti itu. Karena apa? Kita nggak ngomong sama Bill ya. Resikonya seperti tadi yang saya katakan. Kalau kita nanti show off itu ternyata pasti pasien akan banyak. Itu yang karena apa? Kalau yang benar-benar kayak saya sendiri ya, kita nggak pernah masang tarif kok. Kita juga nggak pernah dikasih pun apa kita terima kok. Kecuali kalau udah ada pembuktian, mungkin ucapan terima kasih monggo. Tapi kalau setiap datang ngasih kita nggak berani. Berarti dukun pun juga kayak punya kode etik. Iya. Jadi, nek ada pasien nggak boleh narik? Enggak, kalau saya pribadi, kalau yang lainnya monggo kalau saya, karena itu memang ajaran dari prinsip, kalau itu prinsip. Kita, enggak, itu memang dari leluhur kita nggak boleh seperti itu. Ya, itu prinsip pribadi. Ya terus kalau ini untuk pribadi nih, Mas Willy sama Mas Yudi. Mas Willy sendiri kalau seumpama ini semuanya dihadapkan di suatu peristiwa, jenengan lihat ada saudara nih, jenengan lagi ditambahi kalau tanda kutip oknum dukun, ternyata dia menggunakan alat sulap sing jenengan lakukan gimana? Tak tonton. Terus sampai selesai. Baru? Nah, samu tak kaploki. Berarti kan saudaranya menjadi kerugian, apalagi dia ngasih uang. Loh, kan saya lihat, saya tahu di situ. Jadi otomatis saya punya hak untuk memberi tahu, berarti kasih tahu ke saudara saya kan. Wes ditonton sih, diikuti sampai rampung. Berarti saya juga punya hak untuk melarang kasih dia ke oknum dukun tersebut. Berarti ada tindak lanjutnya dong. Pasti orang untuk tangan kan. Ya. Tapi memang umur sama mungkin lucu-lucunya itu. Mau yang ngomong. Lalu Mas Yudi sendiri ya. Nah ada yang lihat ini. Contoh nggak tahu kalau Mas Yudi itu bisa spiritual, anggap aja seperti itu. Tetapi di depan mata ini kan ada saudara ini atau tetangga ini yang ditangani sama dukun yang pakaiannya keren kayak gitu. Terus ya karena perform ini memang menunjang. Perform ini memang menunjang. Iya, building rambut mendukung. Ya, gitu ya. Mendukung, bener. Terus ya, apa sih dilakukan Mas? Gini, kalau kita tuh sebetulnya punya apa ya? Kode etik. Saya sendiri aja menjauh. Baik anak saya, istri saya. Kalau dia sakit nggak minta tolong sama saya pun saya juga nggak bakalan, tak tambahin. Saya nggak pernah seperti itu. Enggak, kalau melihat. Apalagi orang lain, apalagi itu saudara atau orang lain, saya cuma melihat, kami senyum aja. Senyum saja, kecuali tapi dibiarkan ya? Iya, karena itu ya udah itu memang kalau kita gini ya mungkin perjalanannya harus seperti itu dulu. Biasanya orang kan seperti itu. Kalau dia sudah perjalanan seperti itu, terjal ternyata seperti ini jadi. Berarti sebetulnya langkah seperti itu Mas Willy pun sama Mas Widi membiarkan dong penipuan itu kan merajalela. Bukan membiarkan ya, jadi saya ini tipikal orang yang, kalau saya pribadi ya Mas, jadi saya tipikal orang yang sebenarnya lebih cenderung cuek ya, jadi kurang begitu nggak mau ikut campur yang bukan urusan saya. Kecuali yang tadi yang jangan tanyakan, seandainya ada saudara saya, berarti kan ini kan saudara saya. Saudara. Ini orang-orang terdekat saya, orang-orang di lingkup saya, otomatis wajar kalau saya kasih tahu ke dia. Ngasih taunya ke saudaranya, bukan ke paranormal. Iya, pasti ke saudaranya, ke paranormal saya terserah. Emang dia mungkin yang cari makannya seperti itu, monggo, silakan. Itu kalau saya gitu. Jadi saya nggak mau sih ikut-ikut. Sekarang contoh nih,
Spiritual itu susahnya gini. Contoh kayak ini ya. Ini di sini ini ada perempuan nih dari tadi di sini. Ya, Ada apa? kita ngomong ada perempuan nih di sini dari tadi. Kita mau ngomong seperti itu ya paham siapa kalau nggak ada yang bisa. Perempuan di Mas. Ini ada perempuan nih. Misalkan di sini ada Oh. perempuan ya. Oh, udah ada, jangan misalkan di sini ada nggak Mas? Ada sebenarnya. Oh, ada. Oh, saya Ya, makanya itu. Nah, ini kayak gini bisa dibuktikan nggak sih? lah itu susahnya di sini. Iya, susah kalau Susahnya dilihat di susah. situ. Tapi gini nih, saya punya challenge sebenarnya Mas Yudi. Ini saya challenge ya Mas. Mau diterima atau enggak terserah Mas. Mas bisa komunikasi nggak dengan si cowok cewek itu? Kalau masalah itu sih sebetulnya kalau sudah bisa mulai pasti bisa komunikasi. Nah, untuk Mas Yudi sendiri, jujur aja bisa komunikasi nggak? Untuk apa kan gitu? Enggak, komunikasi aja, ngajak ngobrol, walaupun dengan batin ya. Iya, Dengan batin berarti kan ada komunikasi nih. iya, Heeh. Bisa nggak? Mas? bisa. Bisa dia ngomong apa sekarang hadapnya di mana Mas? Ini di sini. Iya, madepnya kemana kan? Hadap kan bisa sana. Hadapnya kemana? Ngadepnya ke sini. Hadapnya ke sini. Iya, Mas Widi bisa ngobrol. bisa. Oke. Ini saya nggak mencoba untuk menyudutkan satu Iya. dari kita ya. Kalau biasa ajak komunikasi, saya pengen membuktikan sebetulnya. Kalau yang kelihatan itu cewek, Mas Widi jagonya untuk ngobrol. Jagonya untuk ngobrol. Sekarang kita nggak ngomongin itu Mas. Ini kita ngomongin dikit aja. Jadi kalau dia bisa diajak komunikasi, mereka bisa balas ya sih, Mas Widi. Ya, Contoh jenengan tanya, Mbak, namanya siapa? Oh, nama saya Hani, gitu. Contoh gitu. bisa lah. Sorry, sebelum Mas Widi jawab, saya jawab dulu. Seandainya ada beberapa pertanyaan dari si cowok kan gitu, si cowok, dia tanya, ceweknya responnya positif atau enggak, semua itu tergantung dari sawerannya. Arahnya ngobrolnya. Iya, tergantung sawerannya ya. Enggak, ini benar. Ini mau guyonan sekarang jadi tegang. Masa ada kayak gitu? Ini Mas Widi harus mikir nih Mas. Ini ada ceweknya ini. Enggak, ini kan di luar konteks ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan saya cuma mengandaikan. Jadi kalau ini ada pun orang juga kalau yang paham pasti dia juga tahu. Oh ya benar ada itu. Paling enggak dia bisa merasakan. Karena kan itu saya punya teknik karena kan membuktikan gitu loh. Ya. Ada teknik membuktikan, kira-kira bisa nggak dibuktikan secara live gitu loh. Bukan live langsung muncul, nggak ada orang yang bisa muncul kan, nggak ada. Kita cukup komunikasi aja. Jadi saya sempat diajarinkan sama teman-teman, Mas kalau ada orang yang mengaku bisa melihat itu dan komunikasi, dicoba aja Mas, dia ngomong apa, nanti diterjemahin ke kita. Coba temannya suruh melihat dulu, bener nggak yang saya ngomong? Oh, bukan masalah itu. Jadi anggap aja kita sama Mas Billy percaya lah di situ ada cewek, anggap aja jadi gitu. kan enak kalau gitu. Jadi makanya tadi kan saya gini, kalau saya nangani pun juga pasti saya akan ada yang bisa buat sharing. Misalkan ya dengan ada yang lebih paham nih, diajak aja nggak apa-apa. Saya malah seperti karena lebih senang saya seperti itu. Jadi kan paham. Oh ya, ini benar nih seperti ini. Karena kalau bisa ada komunikasi, Karena kan lumayan ya Mas Billy ya. Karena jadi gini, tahu. kalau saya itu memang Nyon Sewu ya, saya selama ini saya tuh nggak mau bermain di situ memang. Oh. Saya tidak mau bermain di situ karena seperti yang saya katakan ini tadi. Kalau nanti kita ngikutin di sini, ya udah. Ini orangnya melihat sini nggak? Si cewek itu melihat sini? Iya, ngelihat ke sini. Tingginya seberapa? Ya tingginya sepantarannya ini. Jojo nganu mantanmu. Ini ya di sini ya. Iya. Hadapnya mana? Ini lagi Boleh dong minta tolong diajak komunikasi, namanya siapa atau tempatnya di mana kan kita biar tahu ya, Mas Yuli ya. Diajak tenang pura toh. Tenang. Dia di sana. Dia di belakang sebetulnya. Apa? Di belakang. Tempatnya di belakang. Rumahnya di belakang. Tempatnya di belakang. Atau Dia sering di ke atas situ. atau di atas? Enggak, dia di belakang sana sebetulnya. Tapi ini dia di sini masuk. Iya, masuk. Dia ngeliatin ini pada ngobrolin apa. Dia kan penasaran nih. Terus? Nah, ini masih di sini. Kalau sekarang posisinya di mana? Ini berdirinya di mana? Didetailkan aja, Mas Widi. Atau di jubin ini atau apa? Enggak, di ini belakang kursi ini sebetulnya. Oh, hadapnya ke sini. Iya, hadapnya ke sini ya. Dengan komunikasi namanya siapa bisa nggak, Mas Widi? Itu nanti aja next saja kalau. Oh gitu ya. Padahal saya karena ini kan apa namanya? Ini kan karena kan konteksnya bukan untuk yang itu ya. Nanti kalau untuk yang itu monggo boleh lah nanti. Nanti kita next ya. Coba ya kita coba. Karena kenapa saya ngomong kayak gini ya Mas Widi? Karena sebetulnya Mas Widi itu punya konten yang luar biasa untuk kita mengaktifkan THP production lagi. Kalau yang itu memang
dari dulu teman-teman saya kan juga banyak sebetulnya. Dia kepin ngarahnya ke situ, saya nggak mau. Nanti mungkin kalau ada Mbak Dian, nah itu kan enak, dia juga paham kan. Nah, Mbak Dian aja nanti yang lebih babarkan. Kalau saya memang karena saya sudah diweling-welingin. Kalau Mbak Dian ya, Mbak Dian itu siapa? Mbak Dian itu juga orang spiritual, dia pandai juga, dia juga pintar gambar juga. Gambar apa? Gambar kodam. Jadi gambar kayak kelihatan gini ya. Dia kelihatan, terus dia bisa gambar. Oh, gambar. Nah, ini sebetulnya cocok nih Mas Yudi. Gimana kalau si Mbak Dian? Oh, Dian ini yang sering dipanggil Sis Dian itu ya? Iya, betul. Itu bagus dan dikenal juga kan? Gimana Mas Willy? Nih kalau semuanya nih, Mbak Dian mulai hari ini atau besok lah biar dipanggil sama Mas Willy untuk kita jadikan performa talent nih. Jadi kuntilanaknya. Ya enggak lah. Enggak, dia orang spiritual juga. Enggak. Oh, saya pikir jadi talent suruh jadi kuntilanaknya atau gimana? Oh, enggak. Ini gimana nih Mas Willy ini untuk nanti kedepannya teman-teman, jadi kita mau bikin video lagi, kita melanjutkan karya yang dulu sempat berhenti, kita akan mencari talent yang lebih hebat lagi. Gitu ya, benar ya? Ya, Mas Willy ya? Ya coba nanti dikonfirmasi dulu sama yang bersangkutan, kalau memang bionya bersedia ya oke lah. Ya. Kita ajak kolaborasi. Ya. Kita tutup aja ya. Jadi nanti gimana cara nanti hasilnya video dan apa kontennya nanti, teman-teman jangan lupa untuk saksikan tim Uka-Uka by TAP Production. Gimana caranya nanti dan apa isinya yang menarik, apa pasti menarik, ini pasti saya jamin menarik. Terima kasih Mas Willy Sama-sama Mas. WB semua ya, The WB bersama The WB dan saya Solekan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Mas Solekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.